Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Amsal 1 ayat 1-10. Tujuan Amsal ini, Amsal-Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan-didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini kita kembali lagi untuk belajar firman Tuhan. Kalau minggu lalu Kak Heni sudah menjelaskan tentang nabi-nabi, di mana nabi-nabi yang diutus Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya kepada umat-Nya. Nah, saat ini kita akan lanjut kembali tentang siapa yang dibicarakan dalam nubuat. Siapa yang dibicarakan dalam nubuat? Saya mau tanya, ada yang ngerti nggak nubuat itu apa sih? Sering kan pernah dengar nubuat. Wah, hamba Tuhan ini bernubuat, hamba Tuhan itu bernubuat. Nah, ada juga yang sering kita dengar ramalan atau bertenung. Sama nggak sih nubuat dengan ramalan? Ada yang bisa jelasin? Nanti boleh dibalas ya, kirim nanti ke Kak Heni atau ke Kak Esti ya. Oke, tapi saya mau jelasin. Yang dimaksud dengan nubuat itu ialah janji atau firman yang datang dari Allah sendiri, yang disampaikan kepada umatnya lewat nabi-nabi atau orang pilihannya, dan yang pasti digenapi atau pasti terjadi. Sekali lagi, bahwa nubuat itu adalah merupakan janji atau firman yang datang dari Allah sendiri, yang disampaikan kepada umatnya lewat nabi-nabinya atau orang pilihannya, yang pasti digenapi atau pasti terjadi. Jadi kalau nubuat itu pasti terjadi, dan itu datangnya dari Allah sendiri. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan bertenung atau sekarang kita sebut dengan ramalan, nah itu datangnya bukan dari Tuhan, tapi dari dunia, khususnya dari iblis, yang isinya
biasanya sesuatu yang membuat kita resah, membuat kita takut, membuat kita nggak tenang. Nah, tentunya itu tidak baik untuk kita. Nah, kita juga mengingat bahwa beberapa waktu yang lalu sebelum sebelum akhir tahun ada tuh yang namanya peramal yang sangat heboh ya dibicarakan. Ada yang ngerti nggak? Ada yang tahu nggak? Ibu-ibu. Nah, itu dia meramalkan akan ada pesawat jatuh, akan ada kerusuhan, akan ada pergantian presiden dan macam-macam. Tapi Tuhan patahkan. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, ramalan-ramalan dia itu tidak terjadi. Nubuat tentang kelahiran Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan atau sudah diberitahukan jauh-jauh hari. Ada yang masih ingat gak tentang Sida-Sida dari Ethiopia? Waktu dia di dalam perjalanan, dia membaca tentang nubuat tentang Tuhan Yesus, Mesias yang akan datang. Tetapi Sida-Sida Ethiopia itu dia gak tahu ini tentang siapa ya, Mesias itu siapa. Nah, untungnya ada Filipus yang Tuhan utus. Dan Filipus diajak naik ke atas keretanya dan dia menceritakan bahwa siapa yang sedang dinubuatkan. Dan akhirnya Sida-Sida Ethiopia itu dia memberi diri untuk dibaptis menerima Tuhan Yesus. Nah, hidup kita itu banyak ya yang kita sendiri mungkin dijanji-janjiin dan kita juga punya impian-impian. Tapi itu nggak salah, selama impian dan harapan kita itu kita sertakan Tuhan di sana. Kita lanjut dengan nabi yang utama. Kita akan baca di dalam Ulangan, firman Tuhan dalam Ulangan 18 ayat 15 sampai 19. Yuk siapkan bukunya, Alkitabnya, kita baca-baca sama-sama. Ulangan 18 ayat 15 sampai 19. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Ayat 16. Tetapi seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan, dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Ayat 17. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Ayat 18, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ayat 19, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Nah, jadi ini dinubuatkan itu kepada siapa? Ada yang ingat? Yang di Gunung Horeb dia juga menerima loh batu? Musa. Jadi zaman Musa juga ya sudah dinubuatkan Tuhan bahwa akan ada yang namanya penebus, ada Mesias akan diutus untuk menyelamatkan umatnya. Adik-adik mungkin masih ingat juga ya waktu Israel, waktu mereka di Mesir, mereka sangat bahagia, yaitu ketika Yusuf masih hidup. Yusuf diangkat Firaun menjadi penguasa kedua di Mesir, akan tetapi setelah Yusuf meninggal, orang Israel dijadikan budak. Pembentukan bangsa Israel itu diawali dari satu keluarga, seorang bapak yang punya anak 12. Nah, adik-adik siapa namanya coba? Ada yang masih ingat? Adakah yang masih ingat? Dia seorang bapak yang punya anak 12. Dari sinilah dibentuk menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Namanya adalah Bapak Yakub. Yakub itu diganti Tuhan namanya menjadi Israel. Jadi satu keluarga, bayangin kalau kita ya papa mama terus anak-anaknya nggak taunya jadi satu bangsa gede ya. Jadi hati-hati, hidup kita itu juga Tuhan bisa pakai menjadi satu yang besar. Kamu itu berharga di mata Tuhan. Kamu bisa menjadi sesuatu yang sangat besar di mata Tuhan. Tinggal kita memilih mau ikut Tuhan atau tidak. Oke.
Bapak Yakub itu punya 12 anak dan dari situlah lahirnya satu bangsa itu menjadi bangsa Israel. Di Mesir ya mereka itu dulu datang ke sana karena memang di tanah Kanaan dan seluruh dunia sedang terjadi kelaparan hebat. Dan yang ada makanan hanya di Mesir. Dan di Mesir itu mereka juga tadinya tidak tahu bahwa yang menjadi penguasa di sana, yang mengurusi semuanya adalah Yusuf, adalah anak Pak Yakub sendiri. Adik-adik pasti tahu bagaimana kisah Yakub sebelum dia menjadi penguasa itu, dia dibenci sama kakak-kakaknya, dibuang ke sumur, terus apalagi dijual, diperdagangkan, diperbudakan, terus dijadikan budak di rumah Potifar. Nah, si Om Poti ini punya istri lagi yang seneng deh sama si Yusuf. Nah, dari situ dia difitnah lagi, masuk penjara lagi. Waduh, rasanya sih gak enak banget ya jadi Yusuf. Tetapi setelah Yusuf menjadi penguasa, waduh, semua orang mengatakan, wah hebat. Nah, itulah kalau kita dipilih Tuhan itu juga gak ada yang langsung enak. Sama dengan kalian. Kalian juga masih sekolah, mesti belajar sungguh-sungguh. Mungkin waktu belajar itu juga banyak masalah, banyak problema. Orang tuamu tidak sekaya orang tua temanmu. Tapi ya lu mesti belajar juga, mesti sama-sama ngerjain PR dan sebagainya. Itu semua tantangan. Tetapi kalau engkau bisa melewati itu seperti Yusuf, engkau bisa diangkat. Engkau bisa nanti menjadi seorang yang hebat, yang luar biasa. Mau kan? Karena itu gunakan waktumu sebaik mungkin. Jangan karena kita masih PPKM lah, atau masih zaman COVID, masih di rumah, belajarnya pakai online, jadi malas-malasan. Jangan begitu. Karena waktu ini tidak akan kembali lagi. Hidup ini tidak bisa diulang ke belakang. Jalan terus. Siap atau tidak siap, waktu akan memacu kita terus. Dan kita akan menikmati apakah yang kita lakukan itu akan membuahkan hasil atau sebaliknya. Oke, kembali tadi sesudah Yusuf meninggal, orang Israel dijadikan budak di Mesir. Dan Tuhan melihat kesengsaraan umatnya. Tuhan kasihan bahwa mereka begitu diperlakukan tidak baik, ditindas dan sebagainya. Nah, dan inilah petunjuk dini bagi Allah untuk yang bermaksud menggunakan bangsa Israel secara khusus. Allah bermaksud mengutus putranya, jadi Allah memilih seseorang yang melaluinya Allah dapat bekerja. Ingat, Allah memilih umat Israel di mana bangsa ini bisa dipergunakan Tuhan, dipakainya, yang melalui mereka Allah dapat bekerja. Apakah kita pilihan Tuhan juga? Yuk, kalau kita pengen kerjasama untuk melakukan sesuatu yang baik, kita minta hikmat juga dari Tuhan. Kita akan baca lagi di Ulangan 18 ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang akan kamu dengarkan. Yang ngomong ini siapa sih? Musa. Jadi Musa itu udah kasih tahu juga bahwa dari antara kalian nanti, dari bangsa ini akan Tuhan bangkitkan seorang yang bisa menjadi pemimpin. Oke. Saat ini pertanyaannya, siapakah yang harus kamu dengarkan? Ayo, kalau Musa suruh bahwa orang Israel itu harus mendengarkan nabi yang akan datang itu. Tetapi saat ini yang menjadi pusat fokus kehidup kita itu siapa? Dan di rumah siapa yang kita dengarin? Apakah kita masih mau mendengarkan nasihat orang tua kita? Apakah kita juga mau berterima kasih untuk jerih lelah mereka? Saat ini gak gampang, mereka juga susah payah untuk menyiapkan segala keperluan kita, biaya-biaya hidup kita dan sebagainya. Apakah kita pernah mengatakan thank you mom, thank you dad, atau makasih oma, makasih opa? Saya pernah mendengar bahwa seorang anak begitu menuntut macam-macam dari orang tuanya, padahal orang tuanya single parent dan secara ekonomi sangat-sangat tidak baik ekonominya. Ibu ini datang ke saya, dia menangis mengatakan bahwa anaknya malas ke gereja. Ini sebelum COVID ya, ibunya curhat ke KST.
anaknya itu bilang bahwa dia tidak mau ke gereja kalau bajunya nggak begini, kalau sepatunya nggak begini, kalau jam tangannya nggak begini. Aduh, saya kasihan. Dan anak itu sepertinya tidak mau tahu dengan keadaan ibunya. Ibunya padahal selalu nangis, ngomong curhat ke Kak Esti, tolong dong doain, tolong doain. Nah, adik-adik, hidupmu ditentukan oleh karaktermu. Jadi ingat, apa yang kamu lakukan saat ini, itu akan menjadi kamu tuai nanti ke depannya. Hati-hati, orang tuamu itu adalah wakil Tuhan di muka bumi. Hati-hati dengan orang tuamu ya. Jadi didengarin, dilakukan apa yang menjadi pergumulan orang tuamu, ikutin dan doakan juga supaya mereka juga boleh dengan sukacita melakukan segala pekerjaannya dan Tuhan berkati. Oke. Yang kedua, Kristus pusat nubuat. Kisah 2 ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksud ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Sekali lagi, hai orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksud ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Ingat sesudah Tuhan Yesus lahir di mana? Ada yang masih ingat? Yuk, Tuhan Yesus lahir di mana? Bethlehem. Nah, dan itu juga sudah nabi-nabi sebelumnya udah nubuatin lahirnya di mana, hidupnya akan gimana, dan juga sampai matinya juga nanti gimana. Ya, ingat bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu, kedatangannya ke dunia itu sudah dinubuatkan begitu lama. Karena ini kenapa? Karena Tuhan Yesus itu adalah merupakan suatu proyek besar tentang penyelamatan dunia. Jadi kalau yang namanya proyek besar berarti planningnya mesti jauh-jauh hari. Gak bisa dadak-dadakan. Ayo, siapa di sini yang sudah punya cewek atau sudah punya pacar? Pasti kalian juga mengimpikan nanti suatu saat akan menikah. Ya kan? Dan menikah itu juga nggak gampang. Jadi mesti jauh-jauh hari sudah ada persiapannya. Dan mesti orang tua masing-masing juga mesti tahu dan sebagainya. Ya, jangan sampai udah hari hanya, akhirnya keteteran. Dan bayangkan Tuhan Yesus yang sudah dinubuatkan sekian lama, tetapi setelah Dia datang, Dia malah ditolak, nggak diakui. Ingat gak bagaimana waktu Dia lahir sampai Dia kematiannya, Dia banyak mendapatkan penolakan-penolakan, terutama dari siapa? Dari penguasa-penguasa, dari ahli-ahli Taurat, ditolak. Padahal mereka sudah baca, udah dengerin. Sedih gak ya? Jadi Tuhan Yesus udah dinubuatkan, udah dikasih tahu bolak-balik, tetapi di saat Dia datang, Dia ditolak. Ayo kembali tadi, seandainya kamu punya pacar nih, adik-adik yang udah ABG ya, anak remaja, terus udah janjian tuh sama ceweknya atau cowoknya, ternyata bertahun-tahun itu dia datang, nggak taunya yang didatangi itu udah cuek. Nah, ayo coba, Kak Istri dulu pernah loh ngalamin. Saya di Medan kuliah, calonnya di Bandung. Apa yang terjadi bertahun-tahun sampai saya mau tamat kuliah, ternyata dia menjadi pengkhianat. Aduh, sedih deh. Akhirnya saya tolak. Nah, jadi kita juga memang punya hak untuk menolak, tapi menolak yang nggak baik ya. Tapi kalau ini Tuhan Yesus ditolak, waduh sedih banget. Padahal Tuhan Yesus datang ke dunia ini karena Dia sayang sama kita, Dia cinta sama kita, Dia pengen kita selamat, Dia pengen kita one day kita juga akan di surga bersama-sama Dia. Tapi ditolak. Nah, yang rugi siapa coba?
Kalau ada yang lagi baper, ada yang lagi ya ditolak sama cowoknya atau ceweknya, udah bilang yang rugi lu deh, gua mah kagak. Gitu. Jadi bawa happy aja ya. Jadi jangan suka baper, tetap semangat ya. Oke, kita lanjut. Tuhan dan Kristus kita. Tuhan dan Kristus kita. Kisah Para Rasul 2 ayat 32 berkata demikian. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Lanjut tadi ayat 34. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malah Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepadaku. Ayat 35, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Kita lanjut lagi. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Bayangin, mereka sudah siksa dia, disalibkan. Ternyata dialah yang mereka tunggu-tunggu. Dialah penyelamat dunia. Nyesel gak ya? Untung kita belum lahir saat itu. Kalau enggak kita juga mungkin ikut gebukin Tuhan Yesus. Nah, bersyukur kita masih ada di dalam zaman sekarang itu ada Roh Kudus yang menuntun kita supaya kita bisa mengenal siapa itu Yesus. Nah, kisah Tuhan Yesus tidak berakhir di kayu salib, tetapi Allah menceritakan dengan benar bahwa Tuhan Yesus bangkit di hari yang ketiga. Hari keberapa? Hari ketiga Tuhan Yesus bangkit, dan kemudian dia sesudah itu dan naik ke surga. Dan Petrus memberitahukan kepada kita dengan benar bahwa Yesus itu di sana itu punya tugas loh. Jadi Tuhan Yesus sendiri nggak nganggur loh di surga. Yuk, siapa yang suka malas-malasan kalau di rumah? Nah, Tuhan Yesus sudah balik ke surga, tapi di sana dia nggak nganggur. Ada loh tugasnya. Mau tahu? Yuk. Tuhan Yesus itu tugasnya satu. Yesus sedang menyediakan tempat bagi para pengikutnya. Sekali lagi, Yesus sedang menyediakan tempat bagi para pengikutnya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 2. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Wah, yes. Bahagia kan punya Tuhan Yesus. Dia udah siapin tempat loh buat aku, buat kalian semua, buat papa mamamu, semua kita disediain. Enak kan jadi anak Tuhan Yesus? Gak perlu repot bahwa nanti kita akan disiksa, dikubur dan sebagainya. Enggak, Tuhan sudah siapin kita punya tempat. Dan itu jauh-jauh hari Tuhan udah persiapkan matang-matang buat kita. Kita mungkin pernah mau lakukan persiapan. Jadi saya contohnya, KST kalau tiap akhir tahun saya pulang ke Medan. Dan jauh-jauh hari saya akan persiapkan yaitu transportasi, beli tiket pesawat. Jadi mesti jauh-jauh hari belinya. Kenapa? Kalau enggak pas di hari-harinya bisa jadi tiketnya udah habis. Ataupun kalau masih ada, mahalnya minta ampun. Jadi persiapan itu penting. Kalian juga untuk mengejar cita-cita kalian butuh persiapan. Dan persiapan itu gak boleh dadakan. Jadi please, kehidupanmu saat nanti ditentukan dari sekarang. Oke, kita lanjut lagi. Yesus sedang mendoakan yang kedua nih. Tadi Yesus menyediakan tempat, kedua Yesus sedang mendoakan mereka yang percaya kepada Dia. Ibrani 7 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Oke, jadi pertama tadi menyediakan tempat, kedua tugasnya di Tuhan Yesus ada di sana, ngapain? Mendoakan kita. Ketiga,
Yesus sedang menunggu dengan sabar sampai Allah menaklukkan segala musuhnya. Kita akan lihat di ayat 36 Kisah Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi siapapun tadinya yang udah nyalibkan, udah macam-macam, Tuhan pengen mereka juga bertobat sama dengan kita. Mungkin kita nggak ikut nyalibkan Tuhan Yesus, tapi kita banyak kesalahan kita. Mungkin bukan sama Tuhan, tapi orang tua kita, sama saudara kita, atau sama siapa. Tuhan pengen kita juga bertobat. Oke? Nah, keempat, Yesus sedang mencurahkan Roh Kudus pada mereka yang memintanya. Kita akan baca Kisah Rasul 2 ayat 33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Yaitu adik-adik udah pernah dengar ya tentang bagaimana pencurahan Roh Kudus. Nanti suatu saat akan dibahas lagi. Nah, intinya Roh Kudus itu turun setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi kita yang ada di dunia ini mungkin nggak bisa lihat Tuhan Yesus lagi secara langsung, tapi kita tahu kita itu berbuat salah atau apa, Roh Kudus ada di dalam kita loh. Makanya kalau adik-adik waktu masih di sekolah sama-sama, belum sekolah online, kalau kamu lagi nyontek, pasti kan lagi buka-buka pasti dak jantungan kan. Nah itu Roh Kudus sedang ngomong sama kamu, salah loh, lu jangan gitu dong, jangan begitu, jangan nyontek loh. Nah itu Roh Kudus ngingetin ya. Nah adik-adik, kalian sudah mengerti kenapa sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, kedatangannya sudah dinubuatkan jauh-jauh hari. Karena Yesuslah Tuhan yang menyelamatkan umat manusia sesuai dengan pekerjaan yang sangat luar biasa dan besar itu, maka dibutuhkan waktu yang begitu lama. Dan kita boleh senang, kita boleh bangga karena kita adalah anak-anak yang diselamatkan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus juga sudah mempersiapkan tadi, baik itu tempat, dia juga di surga, dia juga tidak diam-diam saja. Jadi kita bersukacita karena tempat kita bukan di neraka tapi ada di surga. Terus Tuhan Yesus mendoakan kita juga, Tuhan Yesus menunggu kita dengan sabar, dan Tuhan Yesus juga memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Jadi kita sangat bangga kalau Tuhan Yesus itu datang buat kita semua. Siapa aja yang mau terima Tuhan Yesus, ya. Adik-adik, Tuhan Yesus itu ingin bahwa semua jiwa-jiwa di dunia ini bisa diselamatkan, dan kita juga dipakai Tuhan loh untuk menjadi pembawa firman. Mungkin buat teman-temanmu di sekolah atau tetanggamu atau dimanapun kamu, misalnya ada kursus nantinya, ikut lagi sekolah dan sebagainya. Sesudah nanti buka sekolah, kalian juga dipakai Tuhan di sana untuk menjadi alatnya. Sebagai tambahan, KST akan bacakan di Yohanes 1 ayat 12, demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kuasa itu penting banget loh. Saya ingat sebelum COVID, KST dan suami KST sering lewat di daerah Jakarta Timur, tuh ada satu resto, rumah makan. Di sana ada ayam goreng dan sebagainya. Dan itu ramai sekali. Sampai itu jalan hampir ketutup. Jadi cuman tadinya yang 3 jalur, jadi tinggal 1. Berapa kali kami mau berhenti di situ, gak punya tempat, gak dapat parkiran. Jadi saya penasaran. Suami saya juga bilang, apa ya kok menunya, kok sampai orang-orang sampai begitu amat. Penasaran setengah mati. Sampai suatu saat kita putuskan, yuk kita berjuang untuk bisa dapat tempat. Benar, suatu saat kami lewat, ada 1 parkiran. Akhirnya kita masuk di sana. Apa yang terjadi? Kita masuk ke dalam, saya tanya, ini menunya apa aja, dikasih tahu sama pelayannya. Akhirnya saya pilih ayam goreng dan sebagainya, dan tunggu berapa waktu. Akhirnya pelayan datang membawa pesanan kita. Setelah itu kita doa dulu. Saya tempat duduknya itu mejanya di tengah, jadi ini sekeliling juga lumayan banyak nih, ramai sekali. Dan waktu kita selesai berdoa,
saya mau ambil minum dulu. Saya mau minum dulu. Kenapa? Karena lagi agak-agak haus. Nah, ketika tangan saya mendekati ke minuman itu, gelas biasa. Minuman gelas saya dengan suami saya sama. Airnya juga sama. Nggak panas-panas banget. Tetapi begitu saya mau pegang, apa yang terjadi? Ini gelas meledak begitu dahsyat sampai semua yang ada di situ melihat. Mereka heran. Dan pemiliknya itu saya lihat ada di situ. Dan saya baru tahu bahwa mereka suka menggunakan sesuatu supaya kita pendatang baru akan datang lagi. Mereka akan menggunakan segala kuasa dunia. Tapi saat kita menggunakan kuasa Tuhan, kuasa dunia dihancurkan. Semua yang di sekeliling itu heran. Dan itu gelasnya itu enggak meledak langsung kecil doang. Enggak, itu sampai kecil-kecil. Sampai kemana-mana. Dan semua orang itu heran. Nah itu, jadi kamu butuh kuasa. Jangan lupa untuk dapatkan kuasa Tuhan itu bagaimana? Yaitu tadi, kamu harus dekat dengan Tuhan. Kamu tidak boleh dengan main-main dengan waktumu, dengan hidupmu. Tetapi pergunakan waktumu untuk Tuhan. Oke, Tuhan Yesus sudah datang ke dunia dan dia sudah lahir di Bethlehem. Kelahirannya membawa kepada kita berita sangat bagus bahwa kita semua pasti diselamatkan asal kita datang, menerima Tuhan Yesus, bertobat dan mau memuji menyembah Dia. Dan saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus juga akan datang untuk kedua kalinya. Kedua kalinya Tuhan Yesus akan datang. Kita dipersiapkan saat ini. Kita melihat saat ini begitu banyak kejadian-kejadian yang menakutkan. Bahkan hal-hal yang tidak pernah kita dengar terjadi. Dan itu kadang membuat kita juga takut. Tapi ingat, Tuhan Yesus yang pegang kendali dunia ini. Jadi apapun yang menjadi masalah, problemamu, datang sama Tuhan. Dia sanggup. Mungkin usaha orang tuamu, pekerjaan orang tuamu saat ini agak gimana, keuangannya agak susah, datang pada Tuhan. Dia yang pegang kendali dunia ini dan engkau sanggup melakukan sesuatu yang besar saat engkau sungguh-sungguh percaya pada Dia. Dan saya mau tanya, maukah engkau percaya pada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Maukah engkau menerima dengan segenap hatimu, menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu yang sanggup melakukan sesuatu yang besar dalam hidupmu? Jika engkau mau, yuk mari angkat tanganmu. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena kami adalah umat pilihan Tuhan. Sebagaimana engkau memilih umatmu Israel untuk menyatakan karya besarmu di dunia ini. Engkau juga memilih kami lewat firman-Mu. Kami percaya bahwa engkau juga adalah Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Kami mau hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Kami mau dibentuk seturut dengan kebenaran firman-Mu. Kami mau hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, ampuni kami kalau kami sering mendukakan hati-Mu. Ampuni kami kalau kami sering juga Tuhan lalai untuk membaca firman-Mu. Dan saat ini kami mau berkata, kami butuh Engkau, kami perlu Engkau, kami butuh kuasa-Mu. Mampukan kami Bapa. Kami tahu di tangan-Mu adalah kuasa untuk menyelamatkan, untuk menolong kami dalam segala hal. Bahkan kami yang saat ini, mungkin ada adik-adik yang sakit, kami berdoa dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang mengalami masalah beban, Tuhan beri jalan keluar. Dan orang tua yang mengalami pergumulan, Tuhan berikan kelegaan dan kekuatan dari Tuhan melimpah bagi anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya dalam nama Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. 2 Petrus 1 ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semua itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Terima kasih. Saya minggu ini 2 Petrus 1 ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Terima kasih.
Ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 36 yang berbunyi, "Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Itu ayat hafalannya. Jangan lupa untuk dihafalkan. Selamat beribadah dan selamat hari Minggu untuk kalian semua. Semoga selalu diberikan perlindungan dan diberikan kesehatan oleh Tuhan. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah